Salam, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend, salam altcoin melempem. Ketemu lagi dengan channel sayur bening, ya. Ya dia BTC ya di situlah sideways, dia 104 105 di situ ya. Tadi dailynya nutup di 104,9 ya, dailynya nutup. By the way, ini market cap masih ada naik sedikit 0,8%, yaitu di 3,6 triliun. Volume drop 36,8%, hampir 37%. Volume transaksinya turun ya, di 129,7 billion. Nah, BTC dominance-nya ini ngecekek, makanya altcoin pada stagnan di situ ya. Justru ada sebagian kok yang performnya lemot, lebih terdiskon dengan kondisi begini ya. Itu BTC dominance-nya di 57,8, menguat sekali. Fear and greed, posisi greed di border di 61%. Ini saya buat video BTC di 104.794, Ethereum di 3.303, Ethereum di 3.303 dolar ya. XRP 3.12 sen. Ini XRP masih di situ, dia stuck. Ini kalau dia agak drop bisa aja drop ke nextnya itu di 2.80 itu kalau dia ini ya. Solana 250 dolar, BNB 683. BGB agak naik dikit ya, Bitget token sama Litecoin itu dua yang agak ini. Litecoin ya agak naik dikit, itu newsnya kayaknya Grayscale mau buat ETF-nya untuk Litecoin gitu, jadi agak hijau dikit lah. By the way, semalam gua dapat, gua nggak pengen masuk kan, cuma gatal tangan lihat dia sorong-sorong ke atas, hijau tebal. Saya lihat ini kayaknya harus turun juga ini kan. Semalam ini pas dia naik ke 2786, saya lihat masih mau ini nggak naik. Saya tunggu, dia drop balik. Saya 2785. Pas dia saya lihat nggak kuat 2785, saya iseng saya short lah di situ kan. Dapat juga. Padahal gua nggak niat ini, cuma gatal tangan, nggak tahan gua lihat dia hijau tebelnya ini. Ya harusnya dia, karena saya yakin dia nggak tembus ke ini, belum mau ke 28 itu. Saya kemarin lihat nunggu dia bisa mau ke atas 2790 up nggak. Ternyata nggak kuat juga di 2786. Terus saya lihat dia agak mulai drop di 2785. Saya putuskan udah saya ambil masuk dulu gitu. Saya perkirakan kalau dia sempet ini dia ke atas juga ya udahlah ya kan. Nggak taunya drop, dapat juga rezeki karena gatal tangan semalam ya. Itu data ekonominya ya, itu saya bilang kalau lihat itunya data sausnya semalam, dolar melemah ya, goldnya bisa hijau, BTC juga hijau sausnya. Ternyata benar dua-duanya ini hijau ya. Dolarnya melemah karena ini kelihatan sekarang polesan udah nggak ini kan. Itu dia punya S&P Global Service PMI
Itu waktu bulan November dia poles tinggi, kelihatan wow sekali gitu, bisa naik sampai 56,8 ya kan. Nah, ternyata nggak ini. Ini forecast dia tuh ternyata drop lumayan. Forecast saja agak drop, kelihatan ya 56,4, ini dia drop sekali 52,8. Ini kelihatan nanti masih akan drop itu. Sebab kalau lihat PMI-nya ya memang drop, manufacturing-nya pada ambruk sebenarnya. Nah, semalam data ekonominya kurang bagus ya. Nah, dolarnya rada melemah gitu. Itu satu-satu, belum lagi nanti ke depan nanti akan kebuka lagi mana yang sebenarnya marketnya udah amsyong, cuma dipoles-poles aja sama si timnya Bideng kan. Itu dia. Jadi ya kita lihatlah nanti. Untuk hari ini nggak inilah. Hari ini istirahat. Semalam saya pikir nggak pengen ini sawah, lihat dia mantul kencang ke atas, gatal tangan juga. Akhirnya masuk juga. Ada rezeki dia. Nah, kalau untuk kripto, kalau kalian mau scalping, kalau saya akan short ini posisi kalau kripto ya. Ya, kalau hari ini kalau yang pengen scalping, beberapa sih koin-koin yang udah lumayan naik tinggi itu ya. Itu masih bisa di short itu. Kemarin ada koin-koin yang naiknya lumayan tinggi. Misalnya satu kalian pantau itu XCN ya, Onyx Chain XCN. Itu kemarin ada yang ini, terus ada masalah juga. Si Justin Sun kayaknya agak ini style. Dia mungkin ada apa, dia bilang ada yang left, hati-hati. Ternyata bullshit juga, bermain dia si Justin Sun. Ada yang pump juga Onyx gitu kan. Jadi masalah juga itu. Nah, ini saya lihat dah orang short, masih bisa di short itu Onyx sih. Kalau yang ini kan. Beberapa lah, kalian cek koin-koin yang udah naik tinggi gitu. Nah, kalau kalian mau short bisa itu. Ya, kalau yang gatal tangan mau scalping, kalau posisi gitu saya lihat lebih mencondong ngambil short sih. Karena BTC dominance-nya juga nggak ngedukung. BTC dominance-nya kuat, kenceng gitu. Itu saran saya, kalau kalian ada koin yang mau target, mau short, kalian cek time frame-nya dulu ya, baru masuk. Tapi ya lebih posisi gini lebih mencondong short, lebih possibility-nya lebih gede gitu untuk cuan ya. Kalau saya istirahat dulu di weekend, santai gitu. Jadi seperti yang saya ini janjikan, saya bahas sedikit karena ada yang tanya. Mungkin dia nonton YouTube di channel mana, dia tanya saya akan bubble ya 2030 menurut pandangan saya gimana, dia tanya saya kan. Nah, jadi saya balik ke ini lagi. Hari ini baru saya ngomong gitu ya. Sebenarnya banyak ini hal-hal yang saya nggak ngomong, saya nggak ini. Nah, hari ini saya ngomong gini. Kalau soal bahas bubble, itu sebelum orang-orang bahas, saya udah duluan bahas ya. Bahkan di 2020 sebelum masuk bulan, saya udah katakan dengan kripto yang begitu banyak ini pasti ada fasenya bubble gitu ya.
Nah, 2001 juga saya sempat singgung, tapi saya masih yakin buran di situ. Maka waktu itu 2020, 2021, kalau Cuan Army yang udah ikut dari tahun itu, kalian lihat saya kan garang begitu market koreksi, positif sekali lah ya. Kalau mungkin ya memori lah Cuan Army saat itu. Tapi begitu masuk 2022 winter, nah di situ kita dapat bahan kira-kira udah barang murah dapat ya untuk invest. Waktu itu udah saya sarankan Serok ya, BTC lah ya kan, ETH atau koin-koin. Saat itu juga kalian lihat koin-koin yang saya suggest ya masih ya mencondong koin-koin lama gitu ya, XRP ya kan, sama Filecoin lah ya. Saat itu kita masih oke, kita Helium ya kan, HNT waktu itu ya. Jadi nggak banyak yang saya suggest juga saat itu, karena saya udah mulai wanti-wanti mulai saat itu. Oke, perkiraan saya ambil koin-koin gitu yang lebih stable, big cap, dan proyeknya jelas ya, itu aja gitu. Setelah itu koreksi, kadang masuk 2003 Januari dia pam-pam gitu. Mulai Anda lihat, saya udah nggak suruh kalian begitu drop serok. Saya udah mulai swing, ambil koin swing gitu. Selama invest udah ada kita hold gitu kan, koin-koin serok. Terus banyak yang lihat, oh Koryo berubah gini gitu, udah nggak kayak dulu lagi. Ya iya, karena saya udah mulai wanti-wanti, saya udah mulai jaga-jaga ke depannya itu. Karena 2023 itu udah semakin masif orang buat koin-koin baru. Ya, itu udah mulai masif. 2024 lebih masif lagi. Entah apa aja koin gini gitu. Jadi itu bubble akan pecah terjadi. Kapannya kita nggak bisa pasti ya. Saya ikut ini ritmenya, pergerakannya, lihat kondisi ekonomi, kapan kerasnya saya perkirakan gitu. Di situ terus ya masih cari-cari clue-nya. Kalaupun dia bubble terjadi ya kan, itu koin-koin apa aja yang masih bisa bertahan gitu. Karena sebelumnya masih abu-abu, nggak jelas gitu. Nah, sekarang ini baru agak jelas clue-nya dengan Trump naik, kepastian Trump menang, dia jadikan kripto. Di situ saya udah lebih jelas lagi gitu. Ya, udah lebih jelas lagi karena kita lihat di ininya kedepannya tim-timnya itu dan informasi yang saya dapat ya gitu, kedepannya akan keluar regulasi koin yang use case, ada use case-nya ya, bukan koin pump and dump gitu ya. Jadi kedepannya regulasi itu yang buat pemicu crypto bubble juga. Akan banyak koin yang rontok nanti karena tidak memenuhi syarat regulasinya. Kemungkinan nanti ke depan juga akan di-set. Aduh, suara anjing bertengkar kayaknya. Anjing tetangga. Jadi, untuk bubble ini, saya rasa sebelum 2030 udah akan terjadi. Kalau perkiraan saya, dalam setahun 2 tahun ke depan ini udah akan terjadi crypto bubble gitu ya, dan akan banyak yang rontok. Nah, disitulah kenapa sekarang saya baru buka, kenapa saya nggak teriak-teriak serok lagi, karena saya nggak mau kalian sangkut nanti kena bubble hilang. Karena kalau udah bubble, koin-koin Anda akan rug pull gitu, hilang, Anda nggak tahu mau klaim kemana ya. Nah, saya itu buat YouTube ini bukan untuk cari makan atau buat jebak orang, justru saya mengedukasi kita gimana invest, gimana masuk di market crypto ini. Tapi bukan berarti saya buat konten
gua teriak koin ini, koin itu, nanti orang udah sangkut, dia bertahan, dia pikir buran nextnya, nggak taunya termakan regulasi, hilang koin Anda, amsyong Anda rugi total gitu. Udah sia-sia invest, DCA tiap kali turun. Nah di situ makanya saya sangat hati-hati. Itu alasan utamanya. Belakangnya kan selama 1 tahun belakang ini cuan-cuan Armia, wah Korea udah nggak kayak dulu lagi, udah dia lebih ini diam. Justru saya diam, saya nggak ingin celakakan orang. Paling saya rekomen itu ya XRP Army, saya pakai topi ya kan. Saya cari yang koin-koin punya fundamental, walaupun dibilang koin Majapahit, tapi saya tahu itu koin use case-nya besar, dan saya masih yakin gitu kan. Nah Cardano juga bisa, cuma dia koneksinya kurang. Kalau Cardano ini banyak yang nggak suka gitu ya. Nah justru Solana yang banyak orang suka, pos-pos itu banyak ini gitu. Jadi udah mulai kelihatan. Saya awalnya kalau 2 tahun lalu masih abu-abu, ini kalau sempet bubble koin apa aja ya, tapi sekarang udah jauh lebih jelas gitu. Pertama dengan Trump udah sign ini aja executive order untuk kripto, dan dia mau jadikan Amerika sebagai pusatnya kripto. Udah jelas regulasinya yang ditunggu gitu. Nah regulasinya yang saya dapat info ya begitu, yang ada use case, yang juga mereka nanti diuji juga sekuritas atau enggak gitu ya. Ini dan kalau yang buat koin itu harus terdata. Ini kan selama ini dunia kripto ini nggak jelas siapa yang buat ini itu, ya kan? Apalagi yang tipe-tipe meme coin atau AI aja, banyak AI bodong gitu koinnya, nanti hilang gitu. Nah yang begitu-gitu ke depan akan rontok semua gitu. Nah jadi buat saya itu kalau yang punya use case, terus koin Amerika gitu, yang kita udah lebih jelas karena dia mau. Nah di situ saya udah ke depannya nanti kalau bearish time, saya udah lebih yakin koin apa yang saya mau ambil gitu. Kalau meme coin, saya udah jelas akan banyak yang runtuh. Hati-hati kalian yang penggemar meme coin ya, yang hold sangkut itu. Tapi meme coin yang saya lihat, yang ada use case-nya mungkin bisa bertahan dan juga di backup cukup kuat, si Elon Musk punya Doge. Karena Doge ada use case-nya, ada. Misalnya apa? Pakai koin Doge, kamu bisa belanja barang Tesla, mobil Tesla juga bisa, ya kan? Terus juga Doge bisa beli tiket untuk nonton di New York AMC gitu ya. Nah, Shiba kalau nggak salah juga ada use case-nya. Bisa juga Shiba untuk pakai beli tiket nonton ya di Amrik gitu. Nah, mungkin untuk meme coin untuk saat ini ya, Doge, Shiba saya rasa aman. Tapi yang lainnya belum, karena nggak ada use case gitu. Jadi ke depan masih kita lihat regulasi ya. Cuma itu saya yakin di mana terjadinya bubble, di saat regulasi keluar, itu akan jelas akan banyak koin yang rontok. Jadi regulasi kapan keluar? Saya rasa dalam 1-2 tahun ini digodok. Karena sebelum agak cepat saya rasa sih, mungkin dalam setahun ini gitu, atau awal tahun depan 2026 saya rasa udah keluar regulasi, ketentuan-ketentuan orang jadi seorang devnya itu untuk buat koin, syarat-syaratnya apa, nggak bisa kayak sekarang begitu suka-suka mereka, begitu buat koin masukkan ke DEX, PancakeSwap ya kan, Uniswap, nanti dirapulkan, kita mau cari nuntut siapa nggak jelas di mana. Ke depan udah nggak bisa, itu pasti terdaftar siapa yang buat koin, backupnya apa ya kan. Juga mungkin harus ada deposit atau nggak tahu lah, syarat-syarat ke depannya udah nggak gampang sembarangan buat koin saya rasa ya. Jadi nah alasan kenapa saya selama 2 tahun belakangan ini udah nggak teriak serak-serok, karena saya tahu saya nggak mau celakakan orang. Saya udah perkirakan ada bubble. Kalau saya suruh orang serak-serok terus pas market down,
Oh, hold betan dia DCA. Nggak taunya kena regulasi dihapus. Contohnya gini aja, kemarin itu belum apa-apa. Kalian hold coin, ya kan? Terus OJK keluar regulasi sesuatu, ya kan? Indodax sama exchange lain yang di Indo itu delist coin itu. Amsyong kalian. Ini mungkin kalau Anda bisa buka exchange luar yang sementara nanti masih bisa Anda jual, kalau yang nggak ada exchange luar, nggak bisa, Anda udah kehilangan gitu. Tapi ke depannya, ini bisa aja, ke depan mereka, kripto ini kan mulai di ini ya, nanti pertemuan G20, G7, ya, itu udah ada satu kesepakatan juga mereka untuk transaksi, karena ini udah banyak bank juga adopt, sudah oke. Sebelumnya nggak, ini kan terus berkembang, semua bank udah mulai pakai, udah mau ini, ya kan. Nah, mereka juga akan ikut satu jalur regulasinya. Nah, disitulah exchange akan lebih banyak delist lagi. Ya, akan dihapus koin-koin tersebut. Nah, di situ Anda yang sudah hold lama DCA, amsyong tiba-tiba. Nah, itu yang saya nggak mau. Makanya saya nggak sarankan, Sero ini, Sero hold. Beda dulu waktu 2020 kan, 2021 begitu market drop, kalian sangkut hold, tahan, DCA gini gitu. Nah, sekarang 2 tahun kalian kan nggak lihat saya begitu lagi, karena saya udah wanti-wanti akan terjadi bubble. Ya prediksinya kapan sih, tapi dengan awalnya saya masih ya tunggu lihat ini. Nah, sekarang ini sudah semakin jelas gitu. Jadi buat saya nggak sampai 2030. Begitu regulasi keluar, Amrik, negara-negara lain ikut, di situ bubble akan terjadi. Akan banyak koin yang rontok gitu. Itu ya pembahasan saya yang saya dapat jelaskan. Buat yang udah tanya, buat yang nggak tanya pun, ini yang selama ini saya nggak jawab, yang bilang kenapa saya nggak kayak dulu, nggak serok lagi, kenapa nggak ini, nggak itu. Karena saya udah ini, saya buat channel ini bukan untuk celakakan orang. Kalau saya udah perkirakan ada bubble, saya masih suruh orang serok, hold, DCA ini itu sama aja saya nanti celakakan orang. Ya kan, karena saya nggak tahu, mulai 2 tahun lalu saya udah perkirakan bubble, saya nggak tahu kategori koin apa yang jadi, saya lebih baik step by step lihat sambil ini, dan saya nggak sarankan orang. Saya lebih calm down, lebih ini, paling oke, serok buat swing gitu. TP, ya kan, serok scalping, itu aja. Karena terakhir saya suruh serok buat invest, yaitu di 2022 winter, itu pas dam-dam di situ serok buat invest. Dan buat saya udah saya TP, udah cukup, tinggal lihat next pergerakannya. Jadi itu ya perkiraan saya, analisa saya. Dan silakan kalian mencari analisa tempat lain juga ya, dan Anda compare dan Anda tentukan sendiri langkah Anda ya. Itu aja pembahasan di hari Sabtu ini. Oke, salam Siario dari Tokyo. Have a nice weekend. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.